Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di matematika yang asik dan menyenangkan, tentunya dengan tantangan yang menarik. Nah, setelah 2 pertemuan yang lalu kita belajar apa saja yang sudah kalian pahami, apa saja yang sudah kalian peroleh. Ibu mau bertanya dulu ya, sebelum kita memasuki pertemuan kali ini mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Pada pertemuan awal kita mengenai pengenalan bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kalau Ibu bertanya seperti ini, siapa yang bisa menjawab? Ibu memiliki 2 bilangan. Yang satu bilangannya yaitu 1250. Kemudian satunya lagi yaitu negatif 150. Manakah kedua bilangan tersebut yang lebih besar? Ayo silahkan jawab ya. Nah, kemudian mengenai kemarin operasi penjumlahan dan pengurangan. Siapa yang bisa menjawab apa saja sifat-sifat yang dimiliki dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Oke, ingat ya, ada sifat apa saja? Komutatif. Komutatif sifat apa itu? Pertukaran. Nah, kalau pertukaran berarti contohnya seperti apa ya? 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Apakah hasilnya sama? Oke, silakan jawab ya. Kemudian, sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Silahkan dijawab untuk contoh dari sifat asosiatif pada penjumlahan, kalian kirimkan melalui WhatsApp. Langsung kirimkan wapri ke Ibu. Ibu tunggu ya, satu saja. Nah, kemudian untuk operasi pengurangan, apakah sifat komutatif itu berlaku? Oke, baik. Nanti kalian jawab di buku kalian masing-masing. Kemudian alasannya kenapa sih sifat komutatif itu berlaku atau tidak berlaku pada operasi pengurangan? Oke, baik ya. Nah, kita lanjut ke pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan 3. Pertemuan 3 masih berkaitan dengan yang pertemuan pertama dan kedua, terutama kemarin di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pada operasi bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan tampilan yang sudah Ibu buat. Oke, baik. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Tahukah kalian hubungan antara operasi perkalian dengan penjumlahan pada bilangan bulat? Nah, kelas 6 yang lalu kalian sudah belajar mengenai bilangan bulat. Nah, termasuk operasi pada bilangan bulat. Kemarin penjumlahan pengurangan sudah kita bahas lagi ya. Nah, sekarang mengenai perkalian dan pembagiannya. Untuk perkaliannya, apakah kalian masih ingat ada hubungannya atau tidak ya dengan penjumlahan? Nah, yang lupa atau yang lupa banget, yuk kita temukan bareng ya mengenai konsep perkalian melalui permasalahan nyata yang sering kalian temui sebetulnya. Nah, pernahkah kalian melihat aturan konsumsi obat seperti gambar di samping ini? Kita lihat ya, ada 2 jenis obat. Yang ini resep dari dokternya tertulis 3 kali 1. Kemudian yang ini tertulis resep dokternya 2 kali 1. Apa sih maksudnya? Aturan tersebut merupakan resep dokter yang memiliki arti bahwa pasien sebaiknya mengonsumsi obat itu
yang ini nih, 3 kali 1 tablet dalam sehari. Nah, kemudian yang ini, yaitu disarankan bagi pasien mengonsumsi 2 kali 1 tablet dalam sehari. Nah, dari ini kita dapat menuliskannya dengan bentuk perkalian. Nah, 3 kali 1 tablet. Artinya, yaitu 1 tablet ditambah 1 tablet ditambah 1 tablet. Dengan catatan, ini dibagi oleh waktu, ya, karena sehari 24 jam. Kalau minumnya 3 kali, berarti harus 8 jam minum, 8 jam minum, 8 jam kemudian minum lagi. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang obatnya satu lagi, karena resepnya 2 kali 1, maka artinya obatnya itu 1 tambah 1. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada situasi yang lain. Bagaimanakah kalian menghitung tinggi bangunan gedung tersebut tanpa atap? Atapnya itu tidak usah dihitung ya, hanya bangunan ininya saja, lantainya saja. Dengan diketahui setiap lantai itu tingginya 6 meter. Gimana nih? Ada yang bisa? Yuk, cekidot. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Betul nggak ya 5 lantai? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, maka untuk menentukan tinggi gedung tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nah, sebelum bentuk perkalian, biasanya kita menjumlahkannya saja ya. Ini lantai 1 ditambah lantai 2, tambah lantai 3, hingga ditambah lantai 5. Nah, penyajiannya dalam bentuk perkalian itu dapat meringkas dari penjumlahan-penjumlahan tadi. Lantai 1 tambah lantai 2, tambah lantai 3, tambah lantai 4, tambah lantai 5. Gitu ya. Nah, karena setiap lantai tingginya sama, sehingga penjumlahan 6-nya diulang sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 lantai. Sehingga penulisan dalam perkaliannya yaitu 5 kali 6 sama dengan 30. Maka diperoleh kesimpulan, jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Mudah ya? Nah, ada situasi yang lain lagi. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Apabila pada pukul 18, atau misalnya kalau di luar negeri itu pukul 6 PM, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Maka suhu pada pukul 24 atau pukul 00 AM, waktu setempat adalah, nah, gimana nih kita menyelesaikan suatu situasi yang seperti ini? Dari pukul 18 hingga pukul 24, berarti sudah berlangsung selama 6 jam, betul. Karena setiap 1 jam suhu turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam dapat disajikan dalam bentuk perkalian, seperti tadi, ya, yang dengan mengukur tinggi lantai gedung. Nah, seperti ini penyajiannya. Karena ada 6 jam, tiap jamnya turun 2 derajat Celcius. Kalau turun dalam suhu, itu kita bisa simbolkan dengan tanda negatif. Berarti negatif 2, tambah 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 negatif 2. Pengulangan penjumlahan negatif 2-nya itu sebanyak 6 kali. Sehingga dapat kita ringkas dengan konsep perkalian, yaitu 6 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. Sehingga kesimpulannya, jadi suhu pada pukul 00 AM atau pukul 24 waktu setempat, atau di Eropa ya, adalah negatif 12 derajat Celcius. Lanjut ya, masih mudah ya? Oke, Ibu yakin kalian bisa. Nah, ternyata mudah. Jadi konsep perkalian itu ada hubungannya dengan penjumlahan.
secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut. N kali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah titik-titik ditambah A sebanyak N kali. Ibu maksudnya titik-titik itu apa? Sepanjang apapun, sebanyak apapun penjumlahan A-nya, itu tergantung N kali. Sebanyak berapa kali gitu maksudnya. Dengan syarat A dan N merupakan bilangan bulat. Nah, ketemu lagi dengan sifat operasinya, gitu ya. Kemarin di operasi penjumlahan dan pengurangan kita sudah menemukan sifatnya, yaitu komutatif dan asosiatif. Sekarang di operasi perkalian juga memiliki sifat komutatif dan asosiatif. Nah, seperti apa sih kalau dalam perkalian? Nah, di sini terdapat tabel tapi belum lengkap, masih ada yang kosongnya. Nah, itu kalian diminta melengkapi tabel dan dikerjakannya pada buku matematika kalian, gitu ya. Nah, nanti ketika ini diperoleh hasilnya, misal sifat komutatif, A kali B, ini hasilnya berapa? Kalau misal A-nya 1, B-nya 5, dikalikan jadi berapa? Kemudian kalau B kali A itu hasilnya berapa? Apakah sama? Apabila sama, bagaimana sifat komutatif pada perkaliannya? Apakah berlaku seperti penjumlahan atau tidak berlaku seperti pengurangan? Silakan kalian lengkapi dulu ini tabelnya. Kemudian setelah kalian melengkapi, isikan apa yang telah kalian peroleh dari mengisi tabel tersebut. Kalian bisa menyimpulkannya dengan menyebutkan suatu formula atau rumus umum untuk sifat komutatif dan asosiatif. Dikerjakan pada bukunya ya. Kemudian ada lagi sifat distributif perkalian. Nah, sifat distributif perkalian ini ada dua, yaitu terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Terhadap penjumlahan kita lihat. Nah, ada tabel lagi seperti tadi dan ini belum lengkap, sehingga kalian diminta untuk melengkapi tabelnya pada buku matematika kalian. Setelah itu kalian isi mengenai simpulan yang diperoleh dari sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk yang pengurangannya juga sama, seperti itu kalian melengkapi dulu, setelah itu kalian isi simpulan yang kalian dapat. Itu dikerjakan di buku matematika, gitu ya. Nah, sekarang perkalian dua bilangan bulat tak nol atau tidak nol, gitu ya. Berarti apa saja, Bu? Oke, bilangan bulat kemarin ada 3. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif sebelah kanan, bilangan bulat 0 ada di tengah dan dia netral, bilangan bulat negatif sebelah kiri kalau kita gambarkan pada garis bilangan. Bilangan bulat positif, Ibu singkat jadi bilbulpos. Kalau untuk bilangan bulat negatif, Ibu singkat menjadi bilbulne. Gitu ya. Kita lihat. Nah, Ibu punya contoh seperti ini. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti kedua bilangan ini keduanya positif ya, hingga hasilnya juga bilangan bulat positif. Kemudian Ibu katanya bilangan bulat tidak nol. Kok ini ada nolnya? Ya, kita akan mengurutkannya. Ketika 0 dikalikan dengan 4 itu sama dengan 0, ya. Dan bilangan berapapun ketika dikali dengan 0 itu hasilnya akan 0. Sebesar apapun bilangannya, ketika dikalikan 0 hasilnya akan 0. Kemudian turun lagi setelah 0 atau geser lagi ke kiri. Boleh turun ke bawah, boleh geser ke kiri. Itu yang menandakan bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya jadi negatif. Ibu bagaimana ketika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif? Silakan kalian bisa mencarinya dengan proses seperti ini, ya. Nah, dapat disimpulkan menjadi begini. Ketika kedua bilangannya memiliki jenis yang sama, maka apabila dikalikan, hasilnya akan positif. Ketika kedua bilangan jenisnya berbeda,
maka apabila dikalikan hasilnya selalu negatif. Nah, setelah dari konsep perkalian dua bilangan tersebut, sebetulnya itu ada keterkaitan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Nah, seperti ini. Ketika kita menyampaikan suatu kebaikan, dan itu termasuk perilaku yang terpuji. Tapi ketika kita menyampaikan keburukan atau tidak menyampaikan kebaikan, maka kita termasuk orang yang tercela. Dan ketika kita tidak menyampaikan keburukan, yaitulah lebih baik diam daripada kita harus menyampaikan keburukan atau kebohongan. Dan sekarang namanya hoax. Itu sangat tercela, ya. Jadi kita itu wajib menyampaikan kebaikan dan tidak menyampaikan suatu keburukan, gitu ya, supaya kita termasuk orang yang terpuji. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini terdapat informasi, ditulis ya di bukunya, informasi mengenai faktor bilangan bulat. Faktor dapat juga disebut sebagai pembagi. Nah, diingat ya, faktor bisa juga disebut sebagai pembagi. Sekarang ada contoh. Tentukan semua faktor positif dari 2. Solusinya bisa dengan 2 situasi, ya. Itu tidak masalah karena alasan orang itu berbeda. Yang harus kalian pahami adalah kita lihat. Yang pertama alasannya, jika ada A dan B bilangan bulat dan A disebut sebagai faktor dari B, maka A itu merupakan pembagi habis dari B. Atau dengan alasan yang lain, jika A dan B bilangan bulat dan A disebut sebagai faktor dari B, jika ada N, sedemikian hingga B sama dengan A kali N. Dengan N-nya merupakan bilangan bulat. Bingung ya? Nah, coba kita kita cek ya contohnya. Tentukan semua faktor positif dari 2 faktor positif ya. Nah, coba Ibu mau tanya, yang bisa membagi 2 itu berapa saja? Berarti siapa saja pembagi dari 2 itu? Begitu ya. Ya, betul. Yang bisa membagi 2 itu adalah 1 dan 2. Nah, jadi 1 adalah faktor dari 2 karena 1 merupakan pembagi habis. Sedemikian hingga 2 bagi 1 sama dengan 2. 2 adalah faktor dari 2 karena 2 merupakan pembagi habis. Sedemikian hingga 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti tidak ada sisa ya. Nah, itu yang dimaksud pembagi habis. Pembagi habis itu tidak ada sisa. Nah, kalau tadi situasi yang keduanya, alasan yang keduanya, jika ada N. Nah, dan N-nya itu harus bilangan bulat. Gimana sih solusinya? Tadi kan yang bisa membagi 2 itu 1 dan 2 ya. Tapi ini alasannya begini. 1 adalah faktor dari 2 karena ini harusnya karena ada 2. Sedemikian hingga 2 sama dengan 2 kali 1. Kemudian 2 adalah faktor dari 2 karena 1 sedemikian hingga 2 sama dengan 1 kali 2. Jadi faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Silakan mana yang lebih memudahkan kalian lebih paham. Boleh menggunakan alasan yang ini, boleh menggunakan alasan yang ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Mengenai bilangan prima. Apakah masih ingat dengan bilangan prima? Apa itu bilangan prima? Kita ke definisi dulu ya. Definisi itu semacam pengertian, aturan yang tidak dapat disanggah gitu. Kalau misalnya dalam kejahatan, definisi itu seperti aturan pasal-pasal, begitu. Misalnya begini, ketika dia mencuri, dia terkena aturan nomor sekian. Nah,
bilangan prima juga memiliki aturan, yaitu disebutnya definisi gitu. Definisi dari bilangan prima yaitu suatu bilangan bulat yang lebih dari satu disebut bilangan prima jika bilangan itu hanya memiliki faktornya satu dan dirinya dia sendiri. Sama Ibu dimisalkan bilangan bulatnya itu P, maka P-nya itu harus lebih dari satu. Kalau disebut bilangan prima, P-nya itu harus punya faktornya satu dan P itu sendiri. Itu bisa dimengerti? Kita lihat. Nah, yuk kita temukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Gimana Bu caranya? Yuk kita lihat tutorialnya seperti apa. Katanya, coretlah bilangan 1. Oke, kalian coret ya. Nah, ini dikerjakan di buku kalian. Nah, coret bilangan 1 sudah. Kemudian coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Berarti 2-nya jangan dicoret. Yang dicoret hanya kelipatan 2-nya saja. Kemudian, yang ketiga, coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. 3-nya jangan dicoret. Yang dicoret adalah kelipatan 3. Berarti berapa? 6, 9, dan seterusnya. Kemudian, coretlah bilangan kelipatan 5 kecuali 5. 5-nya jangan dicoret ya, tapi yang dicoret kelipatan 5-nya saja. Kemudian, coretlah bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Oke, bisa paham ya sampai sini? Silakan kalian temukan dulu sampai di 100 itu yang dicoretnya sudah. Nah, setelah kalian selesai melakukan tahap-tahap tersebut, kalian tuliskan. Jadi, bilangan prima yang kita dapatkan itu adalah berapa saja? Oke, kalian tulis di bukunya ya. Nah, sekarang kalian jawabin. Tulis di bukunya juga. Menurut kalian, 1 merupakan bilangan prima atau bukan? Jelaskan jawabannya dengan menuliskan di bukunya. Jangan lupa ya, nanti bakalan Ibu periksa dan Ibu akan minta untuk dikumpulkan sesuai instruksi dan arahan yang nanti disampaikan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ke pembagian. Tahukah kalian hubungan antara operasi pembagian dengan pengurangan pada bilangan bulat? Kalau tadi perkalian, itu ada hubungannya tidak ya dengan penjumlahan? Bagaimana sekarang dengan pembagian? Ada hubungannya atau tidak dengan pengurangan? Gitu. Coba kita baca nih. Konsep pembagian merupakan pengurangan berulang hingga habis. Pembagian adalah inverse atau lawan atau kebalikan dari perkalian. Nah, jadi konsep pembagian itu ada hubungannya ya dengan pengurangan. Nah, ini adalah simbol-simbol dari pembagian yang sering dipakai. Ini titik 2, kemudian ini bukan kurang ya, ini disebutnya tuh per, kalau pecahan. Ya, pecahan itu juga merupakan pembagian. Kemudian tanda bagi seperti ini, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan garis miring. Oke, ada 4 simbol yang sering kita gunakan dalam pembagian, ya, supaya kalian literasi simbolnya menambah, gitu ya. Kalau ada yang lupa-lupa, kita ingatkan lagi. Nah, syarat pembagian yaitu pembagi atau kalau dalam pecahan itu penyebutnya, yang posisinya di bawah sini penyebutnya, itu tidak boleh 0. Apabila 0, maka disebutnya tidak terdefinisi. Kenapa? Coba Ibu tanya, 2 dibagi 0 hasilnya berapa? Atau 100 dibagi 0 hasilnya berapa? Nah, itu kan kita tidak bisa bilang 0, Bu, atau 5, Bu. Kita nggak bisa bilang karena 0 itu melambangkan sesuatu yang ada atau tidak, gitu ya. Jadi, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jika A dan B
serta C-nya bilangan bulat, maka berlaku. Nah, ingat tadi pembagian adalah inverse dari perkalian. Nah, jadi pembagian itu artinya sama dengan. Ini dibacanya ekuivalen. Ya, ini simbol ekuivalen, maknanya jika dan hanya jika. A kali B sama dengan C, jika dan hanya jika A sama dengan C per B atau C bagi B. Dengan B-nya tidak boleh 0. Ini dibaca tidak, dibacanya itu tidak sama dengan. Ya, sama dengan dicoret itu dibacanya tidak sama dengan. Kemudian, kalau A kali B sama dengan C, jika dan hanya jika atau ekuivalen, B sama dengan C per A. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kita perhatikan, yang atas, A sama dengan C bagi B, C per B. Siapa yang pindah? B-nya ya. Nah, ketika kita mau mengetahui A, maka B-nya ini dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Di ruas kiri, B-nya itu merupakan perkalian. Nah, ketika dia pindah ke ruas kanan, dia pembagian dengan C. Kemudian, untuk yang bawah, kita mau mengetahui apa nih? B ya. Nah, berarti yang pindah siapa? Yang A-nya. A-nya pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. A di ruas kiri sebagai perkalian, maka ketika pindah ke ruas kanan, dia menjadi pembagian. Dan posisinya dia di bawah sebagai penyebut, sebagai pembagi. Gini ya, paham ya? Jangan sampai kalian menuliskannya jadi, oh ibu, kan A-nya pindah ya, karena A-nya di depan berarti jadi A per C. Tidak bisa. Ketika dia pindah, dia tetap posisinya menjadi di bawah. Gitu ya. Nah, urutan operasi sebetulnya ini sudah kalian ketahui ya dari SD ya. Nah, kalian kan udah mempelajari 4 macam operasi hitung pada bilangan bulat. Di kelas 7 ini kita sudah ulas, dan kelas 6 itu juga sudah dipelajari, tapi mungkin lupa ya, jadi kita ingat-ingat lagi. Untuk menghitung suatu susunan soal dengan berbagai operasi, terdapat aturan tentang urutan operasi yang telah dibuat oleh para matematikawan. Ini para ya. Nah, apa saja yang pertama, yaitu harus kalian dahulukan atau selesaikan dulu bentuk yang ada di dalam kurung. Kemudian, setelah menyelesaikan bentuk yang di dalam kurung, kalian selesaikan pembagian perkalian, dan itu harus berurutan dari kiri ke kanan. Ibu, gimana kalau perkalian dulu baru pembagian? Tidak apa-apa. Yang penting mengikuti aturan berurutan dari kiri ke kanan. Begitu ya. Nah, yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Itu juga sama, harus berurutan dari kiri ke kanan. Ketika misalnya ada pengurangan duluan, baru penjumlahan, ya tetap dikerjakannya berurutan dari kiri ke kanan. Seperti itu ya. Nah, gimana bisa dipahami sampai sini? Oke, apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian kirimkan pesan pertanyaannya melalui WhatsApp pribadi. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya, dan tetap beretika menyampaikan pesan melalui WhatsApp. Oke, sekian pemaparan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan di sini. Untuk yang masih bingung, silahkan kalian langsung bertanya kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.